Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamida nafsahu bihamida saniyatin wa asna ala rasulihil karim. Faqala wa innaka la'ala khuluqin azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sinina teman-teman melebihin kehadiran rengisi salam melebihin kehadiran ni pak puji napun nemanang ipong Allah subhanahu wa ta'ala puangge maturui sinina jama-jamanna atanang kerilebona ye tanai puangge pindrangi ki adisi-disi ngangkoto pertema kesempatan untuk hadir ini waktu si mata akata bukti kangi tandra papujita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam hari ini kita akan mendapatkan syafaatnya pada hari kemudian insyaallah. Salawat dan apa salama Masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, riwayat tuang kakuro dendre utanai salasid di sila suraku saudara Asri itegare aga temana ia maulid. Ternyata temanya dengan hikmah maulid baginda Rasul sallallahu kita tingkatkan ibadah dan sosial dengan masa digital. Ini yang kering ini digital. Ya ku itane itu mata makada aga ya digital denisang. Yang saya punya firasat yang membuat tema ini kalangan milenial, anak muda. Nasabak kotomato makada digital makada diusang ya gaya digital. Salah sidi contoh na Pak Buyasa digital pada pade dendri upasang ko baja jukwe. Ya. Ini alat digital. Pada yerongke kamera yolota itulah yang dimaksud digital. Ya. Betunganna sekarang dengan era digital Bapak Ibu yang saya muliakan, ilmu pengetahuan terbuka. Ilmu pengetahuan sudah terbuka. Tinggal kita ingin tingkatkan. Yeriolo neneta, de pagagaya sa digital, de pana terbuka ilmu pengetahuannya, nak kata-kata jo kalau sengka mak guru. Bahkan Abi Hurairah, Imam Bukhari dalam riwayatnya mencari satu hadis, dia bertahun-tahun berkelana keliling dunia mencari satu hadis. Tapi makukwe dengan era digital, komite ranjang jagolan dan mak bicara. Megala dan had desa na pala. Megala dan had desa nisang gangkana, yemi gangkana nisange yede nisangi salamana. Ini kekurangannya sekarang. Jadi ia nisange ya cocok, ia nisa salamanang. Inilah era digital. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya nanti akan berusaha mengupas bagaimana kaitannya dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, sabak aku melu kima bicara digital, sebenarnya ini tema ilmiah. Mahasiswa cocok. Tapi dia namarigai papahangi to matoy. Ya.
Sini na tomo-tomo labi keng ke hadir. Yaitu Nabi tapabu salah satu keistimewaan Nabi ta ipajaji mumpuri lebu na yetanai. Riwatuna tu jaji Nabi ta makan re 25 si bawa linrona dalam arti yaitu Nabi ta masuk mite tajanna lino pa ibu modele sempajak de na padai di mabiasai lengal mana jaji to ye di mabiasai tu masa horoy lengal mana jaji pole parimanan na indona tapi Nabi ta pabu kelebihan Nabi ta tu jaji rilebo na yetane dia lahir dalam keadaan sujud tepai 25 si bawa linrona. Artinya apa? Ini melambangkan bahwa anca jangan Nabi taye membawa perintah ibadah. Perintah ibadah apa? Terutama sempajang Bapak Ibu yang saya muliakan. As-shalah. Sempajang. Ya. Jadi Nabi ta Bapak Ibu yang saya muliakan sian cejang itu sempajangnya. Yang pe aga tanrana tema sempajang si bawa de na sempajang. Nah kadang riku tapan rita tanrana tu to makanja sempajang na Pak Bu. Pitulan roale na harus makan dari unra sujue. Dari unra sempajana. Jadi pitulan roale harus makanja tepana riunra sujue. Ye. Upan nade na makanja tepana ye pitulan roale maka dan regu tapan rita de na sempajang magami pale cuami. Jadi cuak gamami ta sengali ta sempajang. Hati-hati ki. Ya. Yang pertama jadi waktu Nabi Tatu Pabu dia lahir dalam keadaan sujud. Yang pai pertama ia makan rena tu koma sempajang tawe demi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Ia harus makanja tepano kon rasujui Pak Ibu. Lindroy. Ye. Ni gide na makanja tepane lindroy. Ko sujui ayan na tanakaran regu tadi na suju cuak mietu. Na ye lindroi Pak Ibu harus ikan na piengai. Jadi makan re lindroi, makan re tu ingai. Maka dah maga ni pale ustaz ko de na mancung ingat tadi di manrasan itu. De gaga tau de na mancung ingat na ko kumiyoloy. Iya to? De gaga tau de na mancung ingat na ko kumiyoloy. Ye mi ko kawa di jaji. Tapi ko kumiyoloy mancung mana ingat na tahu. Jadi harus makan ja tepana Pak Bu. Ya. Magai ternyata iya Pak Ibu iya ko makan ja tepana sampajange imunri pinai bicara urusan akhirat. Yang pina bukti ka pertama na bitta riwatuna bunga masuri lebo na yetane riwatuna jaji na kada po Allah taala simahum fi wujuhihim min asari sujud. Iya tu to makan jai sujud na Pak Bu. Ya. Makan jai sampajana. Mati ria simundri na po Allah taala kana sa po Allah taala simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ipa cahaya yilindrone. Sebagai bekas sujudna, tanda sujudna. Ipa cahaya sebagai bekas sujudna Pak Bu. Maka daki magi pele ya 50 tahun na masampaja de panama bolo lindroku. Tahu? Ya. Yanu yon di mana na sampaja nama bolo lindrona. Ini meriga. Tapi jangan itu bukan ukuran Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, ukurannya nak kerepong Allah Ta'ala simau pi wujuh min azari sujud mati pi ko serimundri na tari pong Allah Ta'ala cahaya ye. Nah, sahabat ternyata angkat tu biasa anak muda mak betak-betak.
Melo ya sama gala mas sempaja pade na pasempajang be na sapila suna putih lindrona masih tak mabolo. Gimana mabolo lindromo? Wah raji ko ka mas sempajang padahal suna putih pe nagosokan. Melo ya sa pasempajang tania yerona masuk pengala taala bapak ibu semliaka. Jadi ia pertama harus makanja suju na pa ibu ia mpai pene megai suju na tawe. Pene dia tingkatkan ibadahnya, terutama ibadah salatnya. Pene makanja itu pikiran na tawe. Pene makanja pikiran na tawe Pak Bu. Selalu dia positif thinking, terima makanja pahanna. Berbeda, ia kong katau de na suju, ya regajaran na suju. Turi masalah pahang ya tu. Bapak Ibu yang semuliakan. Turi masalah pahang. Ya. Coba kita contohnya. Jadi kongka tu tahu Pak Bu, ya. Dia nama kanja sujudna, naturi malasana saling ulunna, pamege sujud ta. Berarti dia nama kanja peredaran darah kowe. Ia kongka tahu tori pusing, pamege sujud ta. Nah sabab magai, ia tu tahu kongka pusing Pak Bu, kau mina pesai. Toh? Weh, saale pangimpang ya selena. Melo mau lu te denenri doangnya, kuna pasai. Ia kong ka cari ke bu, ia kong ke bapak nali supole galung atau pangimpange. Na pasai ya na ukui mundre, maka dawe de na mendre udange makna, malasa sa di nguluku, de na malasa ule tu ukui mundre. Dua kemungkinan. Nomor sidi kurang kopi. Ia kong katau parinu kopi. Saya sobo de ini nu kopi mata aku mundri. Mesti na pasai. Yang kedua, kurang tidur. Ya betul kemungkinan aku kena pasai bapak na bue. Iya kena pasai pole galungnya makade masalah saya maku abuar lagi sih kopi na paja. Coba. Aku mina pasai lindro nanti ku pusing ipai bue. Iya mpai mega rahasia na taruh po Allah Ta'ala kulindro. Nabi Muhammad SAW kelahirannya dia buktikan dia lahir dalam keadaan sujud. Nah pakan relindro na bapak ibu yang semuliakan. Nah sabab magai, okoni membuktikannya si mahum pi wujuhihim min asaris sujud. Bapak ibu yang semuliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, ia makan jai sujud pabu, ia 2/5. Jadi saya akan telu nih, sidi 2 telu. Ya toh? Ia 2/5 harus makan ja sujud na tawe. Harus makan re 2/5 re on ra sujud. Ya kong ka sujud mako mako carana sujud Allahu Akbar. Mapa sujud bako te Allahu Akbar. Berarti dia nakan re 2/5 na. Maka ya 2/5 bapak ibu yang semuliakan ternyata mega to rahasia na taruh pengala ta'ala koy. Mega rahasia Pak Bu. Mega mi biasa pakai guna salai. Nah kada juga rewite pala limamu. Oh, iko na tahu cedela dami dalem. Padahal bukan itu yang dimaksud Bapak Ibu yang sebelah. Ya. 2/5 ya Pak Ibu Ya. Inilah melambangkan kekuatan kita. Gara-gara 2/5 wadi jaji tarendre teri sesena puang Allah Ta'ala. Wadi to jaji 2/5 larinoi taweri sesena puang Allah Ta'ala. Makanya abilah pabu natallai puang Allah Ta'ala tabbat siada abilahabin wa tab. Cilaka paga 2/5 na abilahab. Coba bayangkan. Maka dami tu puang Allah Ta'ala cilaka paga 2/5 na abilahab. Dan akan puang Allah Ta'ala cilaka paga tapana abilahab, cilaka paga limanna abilahab, cilaka paga ajena abilahab, cilaka paga wattanna abilahab. Maka dia puang Allah Ta'ala cilaka paga 2/5 abilahab. Magi Pak Bu, ternyata megato rahasia nataru puang Allah Ta'ala kue. Pusat-pusat syarat kita ada di sini Pak Bu. Jadi pene makanya sempajana tahu semakin banyak ibadahnya tahu
semakin hebat ibadahnya tahu semakin mantap dia pala lima anda teh Pak Bu. Neki mita butin Pak Bu ya. Coba gerek tagele-gele aku mundri si bakuyole. Tan nama gele-gele kuyole dibandingkan aku mundri. Karena banyak pusat-pusat saraf disimpan di sini. Ya tona 2,5 Pak Ibu on romosona ya 2,5 agi nage saya 2,5 iya ko mataldai ma pecak mana? Pecak mana? On rohibana ya. Amo pekko tada na ko ye ges saya ma pecak. Iya amo pekko ibana ko ye ges saya ko me kimite contoh na Pak Bu koli suki matu boleh. Ala kinandre tasandru cide pakai sindru okol piringe cidi tale takarau tapatamu ko piringe titai baja. Kega yolo mawari. Iye purena kamu ye pala lima. Jadi sini na purena kamu pala lima salah cede mawari mana. Yampa itu nak kada Allah Ta'ala hadisa kudsin na Pak Bu nak kada Allah Ta'ala innama atakabbalus sala mimman tawadu'i li uzumati. Rilang hadisa kudsin na Nabi ta nak kada Allah Ta'ala yemutia utarima sampajannataku mimman tawadu'i li uzumati. Kalau dia salat dalam keadaan tawadu. Mana contohnya dia salat dalam keadaan tawadu? Makanya ketika kita takbir tangan harus begini. Menghadap ke kiblat. Ini model tawadu. Model tawadu ini Pak Bu. Ya kongka takbir begini Allahu Akbar tanya model tawadu model pasti jagur ya tuh maka kamu ini di mana makanya telapak tangan harus ke depan Allahu Akbar de to gaga makwe salah teko takbir Allahu Akbar tidak benar makanya fungsinya kaitannya dengan digital Pak Bu ingat. Banyak sekarang generasi kita korban dengan digital. Artinya apa? Dia hanya belajar agama lewat media sosial. Ya, okomi ranjange, nabuka Facebook na buka WA na buka kamerana, ni tema baca, we tapajago agama. Salamana sini na pura na pigo nenena. Ini bahaya Pak Bu. Dalam kaitannya digital. Ya. Bagus kalau kita belajar lewat digital tapi pelajari semua. Aguri mana nih? Aja na cidimi. Karena dalam dunia Islam 4 mazhab diakui oleh ulama besar. Yang pertama, mazhab Syafi'iyah yang banyak di Asia Tenggara. Yang kedua, mazhab Malikiyah yang banyak di daerah Afrika. Yang ketiga, mazhab Abu Hanifah yang banyak di negeri Syam, Irijana tanah Mekah. Yang keempat, mazhab Ahmad bin Hambal yang banyak pengikutnya di Saudi Arabia, Mekah dan Madinah dan sekitarnya. Keempat mazhab ini diakui oleh dunia Islam. Iya. Jadi kalau dia hanya belajar secara digital agama, di minisang, ia minisang bawa napa maka dia cocok, sini nade ini sangi salamanang. Maka ketika dia mendapati orang takbir, Allahu Akbar, cocok moko pada pahanna. Ketika dia mendapati model kedua, Allahu Akbar, mamula disalah. Salah niro. Menangkan asa ngukur mundur limana. Ketika dia mendapati model ketiga. Allahu Akbar. Saliwa pasalana ya roh. Manang kemari wala dari mana. Ang kalalo din nendri di mana. Allahu Akbar. Kau kendro ni mala gurang ya roh. Salah manang. Padahal mapasalay liwat salana. Bapak Ibu. Ini masa digital. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang penakada Nabi ta. Innama takabbalus salati mimman tawadu'i li uzumati. Yamitia utarima sampajannataku. Kalau dia salat dalam keadaan tawadu,
Bagaimana model tawadu? Ketika dia mengangkat kedua telapak tangannya, ya, menghadap ke kiblat, ya, mukanya menghadap ke kiblat. Itulah namanya tawadu, Bapak Ibu yang saya muliakan. Salah satu model tawadu masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi bahaya memang hidup pala lima, Pak Ibu. Hati-hati ki. Aja takkan yang hidup pala lima kau tani anu halalai. Ya, tani agama anu halala nalele kajamu bahaya. Hati-hati ki. Ya. Yang pernah kita buktikan ketika dia lahir. 3, 4, dan 5. Harus makanja sujud na Pak Bu. 2 utu lutut. Pakanja ki model na utu ko sujud ki. Ia ko makundrai dirapat-rapatkan. Ia ko arwane dilonggar-longgarkan. Iya. Tapi kong kesuju nakai siwali utu na model agero. Ia kong kesuju nakai siwali utu na. Dan dia model pasempajang, model asuteme. Coba bayangkan, cedem itu perbedaan Pak Bu. Makanya Nabi memberikan contoh mulai dari lahirnya. Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya. 6 dan 7 harus makanja sujud Pak Bu. Jari-jari kaki harus menghadap ke kiblat. Iya kodendre jari-jari tangan lurus menghadap ke kiblat, jari-jari kaki harus juga menghadap ke kiblat. Jadi palukung ileyolo jari-jari kaki dene palukung mundri. Mohon maaf. Kalau palukung mundri berarti dia nama kanja sujud nah. Magi nai palukung ileyolo jari-jari kaki mangoloko kabai Pak Bu supaya makanja ipijatan na iro pala ajewe. Ternyata urap-urap syarat yang kedua yang paling banyak angkat ukur ajewe Bapak Ibu yang saya muliakan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iya. Iya ko makanja nih Pak Ibu berarti peningkatan kualitas ibadah kita sudah bagus. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iya. Tapi ingat Pak Bu, dengan adanya sekarang ya zamannya digital, semuanya serba disorot dengan kamera. Pengetahuan dengan mudah kita dapat, pengetahuan dengan mudah kita suguhkan. Hati-hati, hati-hati kita. Jangan kita hanya belajar 1 bulan, isalah kemana nih tahu dena pada pendapatan. Ya, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi katanya bid'ah, salah mana itu? Coba bayangkan Pak. Padahal kalau kita ingin berbicara bid'ah Pak Bu, riwayatun mate Pak kepala risamannya Abi Bakar kurang lebih 70.000 penghafal Al-Quran meninggal. Maka di panguluta Umar bin Khattab, ya Abi Bakar, digagalala jagai Al-Quran kecuali kita bukukan. Kita bukukan Al-Quran. Apa kata Abi Bakar? Ya Umar, seandainya matanna soe mutaru ko salengkaku atau ulangnya mutaru ko salengka bioku pura de ujama itu jamangi. Dega perintahan Nabi ta. Itu adalah sesuatu yang bid'ah. Tapi maka de Umar de taldengnya kurangnya ko tidak dibukukan. Nah kata Abi Bakar, de ujama itu ya Umar. Maka seiring dengan waktu Bapak Ibu yang saya muliakan, ya betul apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya Al-Quran dibukukan Bapak Ibu yang saya muliakan. Mampukah mengatakan kita mushaf Al-Quran itu adalah sesuatu perbuatan yang salah? Ini menjadi pertanyaan. Ya, irulega kira-kira makada yero Al-Qurannya ya yang secara mushaf dibagikan anu salah. Nah, itu tidak pernah pada ada sama Nabi. Kalau kita mengatakan, ya, kalau tidak ada pada zaman Nabi semuanya salah, bid'ah yang salah. Makanya ulama mengatakan ada namanya bid'atun hasanatun, ada namanya bid'atun sayyi'atun. Bid'ah itu ada yang baik, yang namanya bid'ah sesuatu yang baru, ada yang baik, ada yang tidak baik.
Bapak Ibu yang saya muliakan. Irwatuna Bilal bang Pak Bu. Bilal. Sebaya itu Bilal Pak Bana Nabita. Irwatuna Bilal bang Pak Bu. Degagamik. Tapi suaranya Bilal, dia mampu menjangkau 1 kilo. Kehebatannya Bilal. Ya, tidak ada mik. Tapi coba digare baku kue. Aja namu bapak kemi, angkamu gak tahu boleh masam pajak. Inilah peningkatan ibadah Pak Bu. Bagaimana kita meningkatkan ibadah? Harus seiring dengan perkembangan modern. Bapak Ibu yang saya muliakan. Iya ko dito na kasih tomatoy bang ko masige maci mi mati lampu. Allah Akbar, Allah Akbar. Ang kalalo tahu Bapak Bu. Taliwa to si pake mi, we liwi pale bang. Dega mi te liwi ko masige bang. Ang kamar tahu tami mana kaje liwi ko tu bang. Kade to kata mita ka. Salah tu cero Pak Bu. Jadi dia mempergunakan salah dengan perkembangan modern. Ya. Ini namanya digital, samaan digital Bapak Ibu yang saya muliakan. Bagaimana kita mampu mempergunakan alat modern, alat digital untuk meningkatkan sarana ibadah. Ini baru azan. Ya mapai bangi Pak Ibu Bagaimana kalau imam? Aja negara mu pakai mi pu imam. Masam pajang. Wadi jaji suju ni pu imam maka tojo mu pitai mundri. Ya rega tojo ni pu imam maka suju kamu pitai mundri. Dengan mengkelingi suara pu imam. Ini digital. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini perkembangan Bapak Ibu yang saya muliakan. Sini teman-teman lebih kengkat. Maka dengan perkembangan digital, mudah-mudahan itu mampu mengiringi dengan kualitas ibadah kita. Peningkatan sholat kita, peningkatan ibadah-ibadah lain kita, peningkatan baca Quran kita Bapak Ibu yang saya muliakan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena mau tidak mau, kita tidak bisa menghindari yang namanya perbedaan. Dene rulle, maka de aja na pale gaga perbedaan ko sampajange. Ya, itu baru tadi satu Pak Bu kita lihat. Mapi buat takabere tawe, angka memang nama ko carane, angka to nasi tandre salingkana, angka to nasi tandre pusina. Itu baru takbir, angka to na dapere di mana. Ya. Itu baru takbir. Belum berbicara kita tentang tahiyat. Ya. Angkat umat tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi. Turikere 5 nama koe. Maka dia na pito gamay coki. Dia na turusin na pito coki na tode. Kalau memang itu diikuti silakan. Ya. Angkat umat koe. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan. De napa jamat dan ramakoe. Maka dari lapalang Allah kapayuki tania memang ulama menyepakati bahwa sesuai dengan hadisnya Nabi yang paling ditakuti oleh setan ya harakatul asabi kedona ia pajeloi riwat tuang kata matahaya. Maka melahirkan 3 interpretasi ulama. Jadi aja negara-negara Pak Ibu na kurangi kualitas sempajata, na kurangi kualitas ibadata. Maka dia anu salah sempajang bo menang kemakale 5 nai. Ya. Ya anu salah sempajang menang kemakale 5 nai. Ya anu salah sempajang menang kecica mimakale 5 nai. Padahal satu hadis telu pemahaman anda buta pandritai Pak Bu. Bahwa yang paling ditakuti syaitan ketika seorang tahiyat lalu dia gerakkan telunjuknya. Maka lahir 3 interpretasi ulama. Ulama Malikiyah mengatakan, yang dimaksud harakatul asabi begini terus, at-tahiyatul mubarak mulai dari awal. Ya, ini ulama Malikiyah. Ulama Abu Hanafiyah mengatakan tidak, berputar, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Ulama Syafi'iyah mengatakan tidak, ia pernah kedo ye maka dapi asyhadu alla ilaha illallah. Mapakido.
Inilah juga yang dimaksud yang paling ditakuti syaitan. Mampukah kita menyalahkan yang begini? Mampukah kita menyalahkan yang begini? Inilah namanya perbedaan pemahaman adalah rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita belajar hidup dalam perbedaan. Karena ibadah kita itu juga mengandung perbedaan. Aja karena perbedaan melahirkan pertentangan. Aja karena perbedaan ya dewa melolo korma sige masampaja magai ma bismillah te korona baca al-Fatihah na ya de apo bismillah ya de melo komar sige masampaja magai na kada de na bismillah te korma sige kona baca al-Fatihah. Coba bayangkan Pak, padahal riwayat tunna itane panguluta Aisyah sahabat ya Aisyah pekogi carana nabita baca al-Fatihah. Nakada Aisyah iya witai nabita ku boleh ketika dia membaca Fatihah dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, tidak ada bismillahnya. Itane Abi Hurairah nigero Abi Hurairah Pak Bu, yero Abi Hurairah pateten na nabita. Jadi kendro lo nabita ko saliwang pula moy pasti yang ke Abi Hurairah. Yang paye dua tawe mega hadis na riwayakan. Aisyah banyak hadis dia riwayakan dalam rumah. Abi Hurairah banyak hadis dia riwayakan di luar rumah. Nasaba mapamule me masuk ke bolana nabita lari memang ni Abi Hurairah bawangi sandalana nabita. Ia pernah sale Abi Hurairah me pitamo bolana nabita na pabiri sandalana mapamasalah Abi Hurairah. Itane Abi Hurairah. Ya Abi Hurairah. Teko gicarana nabita bacai surah Al-Fatihah. Nah kada Abi Hurairah pura ka bacin roro kumundrina nabita masampaja sama dengan dia membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dua memang paling riwayat. Jadi ia tu malagai oko kampungnya. Ia de nak bismillah na sangalena cocok salah itu mak bismillah. Ia tu mak bismillah na sangalena cocok salah itu tidak bismillah. Ia na yasang pai bue pak di sangat cede pahakunru. Ia na pandai saiki di generasi tabakukwe. Generasi digital sekarang pak di sangat cede pahakunru mapangewang materu. De napa aja mapangewang karena ia metomiro na sapa. Ini zaman digital. Bapak Ibu yang saya muliakan, belajar sepintas selalu tapi sama alena na jago. Ya. Itu kita berbicara fikih. Iya komak kadaki aku rangi Pak Bu. Seandainya masih ditawe, dianjurkan masih dibacaan, aku rangi na ci dibacaan. Ajarnya bicara masalah fikih. Ajarnya juga bicara masalah sempajang perbedaan. Aku rangi na ci dimi bacaan. Tapi bagi pale napi itu bacaan aku rangi. Jadi itu kurangi Pak Bu. Itu bacaan Al-Quran itu sah dipakai di luar sholat, sah dipakai di dalam sholat. Mutawatir. Iya, itu bacaan Al-Qurannya. Yang peyangkan angka saya duduk-duduk di Masjidil Haram. Anangka tudang istirahat ke Masjidil Haram. Tiba-tiba ada orang Iran ya mendekati saya. Agana seorang Iran. Ya akhi, ikra surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Saudara, coba baca surah Al-Fatihah saya dengar. Maka beri masa ngide wapalai surah Al-Fatihah. Anana lagi aku kampungku napala mati itu surah Al-Fatihah. Beri masa ngide wapalai surah Al-Fatihah. Nak kena dek baca muang kalingai. Weh, na capat tu ngak kapang itu weh. Bicawe ke ikra ya akhi. Ketika saya baca surah Al-Fatihah sampai kepada bacaan ihdinas sirata sha. Ya, hukum bacaan sha. Aslinya memang sin. Tapi karena ketemu dengan huruf tebal,
Dalam kiraannya Hafsah dibaca sirata. Ya, sinnya ikut tebal dalam kiraannya Hafsah. Tapi dalam kiraan lain, ya tetap dia baca sirata. Bapak Ibu biasa. Apa yang lampi paga? Iya irangnya dia itu namanya kalah. Salah baca ya antah kata. Maka ikut salah. Antah kata. Karena saya terima bacaan ini dari guru saya. Sirata. Kade salah sirata. Ya nawasangnya Pak disanga cede pahakunru. De napa aja temak pangiwang. Mengingi kapang pangiwang kai sudah nih selesai saja. Jangan kita bertengkar. Mari kita sama-sama belajar. Ternyata ketika saya kembali baca, pelajari ini bacaan, memang terjadi dua kiraah. Ya, kiraahnya Hafsah memang sangat masyhur di kita, kalangan kita. Sirata. Dan memang ada kiraah sirata. Jadi kong kamakada sali, kamakada sirata. Betul kalau ia mermasa sirata. Tapi ada mau pasal sirata. Bapak Ibu yang saya muliakan. Inilah perbedaan bacaan. Ya. Jadi seandainya angka asli dia ngetai Pak Bu, natiangi pengalat ta'ala agamata berbeda, maka bacaan Quran lah hanya satu bacaan. Ya, jadi bacaan na kurangnya. Tapi magi pala kurangnya napi itu bacaan na disepakati. Salah satu contohnya saya sering sampaikan, kalau kita baca surah Ad-Duha, yang biasa kita sampai kepada kita kiraannya Hafsah, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa. Itu kiraannya Hafsah. Tapi tahukah kita ada kira lain? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman pawe. Ini kira. Dan ya komeki mangkaling bacaannya silakan ke Afrika. Teman-teman di Afrika itu banyak membaca wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Ini perbedaan. Kita harus hargai Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi perbedaan dalam pandangan Islam wajar. Aja nakar perbedaan kita menjadikan ibadah kita tidak bisa kita tingkatkan. Aja karena perbedaan kita kualitas salat jamaah kita di masjid tambah berkurang. Bapak Ibu yang saya muliakan. Sabang kami mau pura kampung loi Pak Bu. Mak bangku lampe yang kasih dia kur mak bangku lampe malah salah sami tu pale. Bawa bangku lampe lo masih gie. Dia ujaji macarama. Macarama subir waktu nangkero bapai bawa bangku lampe. Utanai maka ada magi na bawa bangku lampe ro bapai. Pak Purani majallo maka ada iya kong katau dia nama raja bismillah na nakajuangi bangku lampe na. Wah bahaya na tu. Iya kong kaimang de nakunu nakajuangi bangku lampe na. Majallo iroele apa angkat tentang dia ujaji macarama. Coba bayangkan Pak Bu. Inilah yang menjadikan ibadah kita tidak bisa kita tingkatkan kualitasnya. Karena perbedaan itu jangan sampai yang menjadikan kita ibadah kita tidak kita tingkatkan kualitasnya. Tahukah kita Bapak Ibu yang saya muliakan? Salah satu imam mazhab yang sangat menganjurkan kunut di subuh hari, bahkan dia mengatakan sunnah muakkad adalah Imam Syafi'i. Yaitu Imam Syafi'i Pak Bu. Upanna nalupai kunut tawe ku mazhabnya Imam Syafi'i, maka dianjurkan sujud syahwi di akhir salat. Itu Imam Syafi'i. Kalau dia lupa kunut. Karena kunut itu ya adalah sunnat muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Yeah. Jadi kau yang lepai kunue sujud syahwi. Tapi tahukah kita, angka Imam Asy-Syafi'i nautusi andregur Imam Malik ke Baghdad untuk menemui Abu Hanifah, salah seorang penganut mazhab, pendiri mazhab Hanafiyah. Berangkatlah Imam Asy-Syafi'i ke Basra. Ia waktuna Imam Syafi'i latu di Basra Pak Bu,
Ternyata Abu Hanifah sudah meninggal. Yang menggantikan muridnya yang namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf, dia nisang makadang kapandri tabatoa ma'mun na mundri. Itulah seorang ulama, dia napuji matampo perkenalkan yalena. Tapi meskipun orang mengenal, dia gagam misangi, maka dari lalanna jamaah subuh itu, ada seorang imam mazhab besar yang namanya Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Asy-Syafi'i itu menjadi makmum. Yang menjadi imam Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah sudah meninggal. Abu Hanifah, Pak Bu, dia tidak menganjurkan kunut di subuh hari. Makanya Abu Yusuf sebagai muridnya, riwayatun nama sempaja subuh, de nakunu Abu Yusuf. Terpaksa pangulutai Imam Asy-Syafi'i sebagai mengikuti imam, sebagai makmun, dia juga tidak kunut. Itulah yang namanya jamaah yang bagus. Ia mana kongka jamaah kunu imange nakada jamaah na ya deme kunu deme metiau kunu batal salat jamaah. Masulangi sampai jamaah Pak Bu, ya hilang kualitasnya salat berjamaah. Coba bayangkan Bapak Ibu yang semuliakan. Ya, ya rega sabalena ya kongka imang de nakunu mamuna. Ya, kue kunu imamunge, makanya kunu lengaya subuh-subuh ni kasuri mencaji imam. Ya, dia namanya di mencaji bapak kadena kunu. Tetap kita mengikuti imam. Bapak Ibu yang semuliakan. Ya, kodena kunu imange. Makanya harus kita kunut. Makanya saya pernah sampaikan sama seluruh teman-teman di organisasi Kabupaten Pindrang, organisasi agama. Tolong, kalau Anda masuk masjid, lihat jamaahnya itu masjid. Iya ko yoro jamaah nama sigi milodangi ko pura agasane masempajang kunno iya ko subui ma bismillah ko na baca Al-Fatihah mudah padam-padampangi ide mau makan ja bacata ko de takunnu ko subui de temiloda ko pura ki masempajang aja na jo taman caji imang karena jamaahnya masjid begitu. Kenapa? Bisa mendatangkan fitnah. Iya, bisa mengurangi kualitas ibadah kita. Bapak Ibu yang saya muliakan. Sebaliknya begitu. Ya kokoi roma sigi de nabi bismillah iman nama biasa makmunnya juga sudah terbiasa de nabi bismillah imange kona baca Fatihah de na kunu ko subui ya de na miloda ko pure masempajang ya dampangi idi ye ma baca bismillah aja tamaju mencaji imang amui suroki nasabab magai bisa mendatangkan fitnah. Kecuali kalau sudah disepahami. Kalau sudah disepahami. Kenang-kenang ke kampung Pabaya Ulawi. Saya tinggal di situ kurang lebih 1 tahun. Jadi Ruimana Kuro. Dan jamaahnya juga. Dia tidak kunut. Ya. Kemudian yang kedua. Dia kena baca Al-Fatihah. Dia baca Bismillah. Tapi upapahangi memang saya sebelumnya. Maka dia tu ko idi imang saya legowo tidak kunut kalau dia tak kunut. Dia tu nama riga ko dia tak baca Al-Fatihah ko dia tak baca. Saya mengikut sebagai makmum. Tapi milo tulunga tapasaga maka mencaji imang degago di mencaji imang kotania ia tersuruh mencaji imang milo dampenga ia ko kunu ka kunu toki. Upan adik takunu sale itu sampai beri jamaah. Iya mi coco. Imange mi coco sale makmunge. Karena mamu yang banyak mengikut. Ya. Yang pa itu imange Pak Bu. Amona lupa imange harga peringerangi imange. Talu ni rakang. Misalnya talu ni rakang imange. Ya. Ya. Harga apa ni rakang imange na lupai pale. Makade ni, mapi makade, makana mamunge. Subhanallah, tapi matarumi mamunge. Matarumi mange. Pagandai 5 rakana. Sebagai mamung ikuti imam. Maka dagang make bisa makade lebih sampajana pu imam. Tidak bawa nak. Sale beri jamaah. Itu etikanya Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya. Di zaman digital ini kita harus mengetahui semua perbedaan-perbedaan seperti itu. Ya, aja nama kada. Ya, bisa nimbo sampajana pui mama kada parakana, pui matom itu pala bisa sampajana, pura ni paringerangi subhanallah subhanallah, matarumopi, ya tu dah sisa nama tahaya.
si bapa matu ma bersalam. Nak kedan rigota sale berjamaah. Kita harus sebagai makmum bu, pak, atar toki menerima sampajak. Amu lebih, pura pimatu suju sahwi. Pura pimatu tu suju sahwi. Ya, itulah etikanya. Ada na pada si dia kampung. Angkanang kamasigi pak bu, mapangewang makmungi si bawa imangi. Mapangewang ulat tu, pura masampajak loro. Iya ropale pui bang. Talun rakam minala. Ya. De managaga atau peringarangi. Terlepas sapui mama bersalangi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ma bersalam mana jamaah? Pura mani jamaah na podangi pui mang. Kada pui mang. Samana kurang sampaja loro na itu. Maka siaga rakana samana talun rakami. Na kada pui manga na pigau. Na kada jamaah ulangi sampaja lori pui mang, sali sampaja lori, nak kada pui mang, apura pun lima sampaja, ni satu pun Allah Taala ko ya lupai, dia na paja bakke maka de mamunge ulangi pui mang, maka de pui ma ciaka, apa ngewa lampe lala masigi, siruka, melo si tangga jam apa ngewa, mengingi sarang pui mang ko jamaana, made pui mang, maka de pui ya meka made, caukai sarang. Padahal ya waktu pak bu, ternyata bu nabi tapali purato na lupai, angka makada sampaja loro, angka makada sampaja ngasara, talun rakato minala. Pura mani ma beresalla nabi ta, mapangka podangi bici, ya Rasulullah, angka ga ayat turu kurangi sampaja loroe. Nakada bita magai, nakada samanna ya wisang ya, talun rakamina sampaja loro, angka gamma ayat turung. Kurangi sampaja loro yang pedegaga tu sahabat managur. Nah tanai Nabi ta sahabat talun rakato ngamiga sampaja loro nak kada sahabat ye talun rakam ya Rasulullah nak kada bita maka de kita ambil sirakang. Jadi langsung saja kita takbir dengan niat menambah satu rakaat. Di akhirnya nanti kita sujud sahwi. We made pui imam. Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi imam dengan makmum harus sejalan Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka kalau ada tamu dari luar, ikuti yang terbanyak di situ. Aja tuh kita maka oh iya makanya bacaku, dega kala kau tajui kue, dega kali bacaku kue, puimang minggir. Be, de apa na baca bismillah lena koro. Nama bismillah pui masih baca maana. Pure mas sampajak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mata jamana ngi jamai sikiri si bawa doa. Memako ipu mata pemade. Benga mana jamaah. Ini yang bahaya Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka saya bilang, ya lihat jamaahnya. Inilah fungsinya digital. Mampu memberikan pembelajaran kita, memahami dalam perbedaan masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, waktu najaji Nabi tapabu, begitu dia lahir, nalai nenena Abdul Muttalib, nalariang ita makabay. Nalai nenena Nabi ta, ya, nakukong Nabi ta, nalariang ita makabay, napangulo ko kabay. Artinya apa Pak Bu? Di gagawat di pasalama itu generasi tamakukoy, kecuali dengan masjid Bapak Ibu yang saya muliakan. Digagawa di pasalama generasi ta. Sekarang ini zaman digital. Semuanya serba bebas. Ya, apapun yang kita mau lihat ada di digital. Wingerangnya neneta, aganasa neneta riol pabu, angka tumatu nang kawatu sama na dajjal. Amo dajjal tamato kamaramu. Yan ang makukoy pa ibu. Ya. Secara logika, dajjal sudah masuk di rumah-rumah, bahkan sudah masuk di kamar-kamar dimanapun kita berada. Maka tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan. Digagawa di pasalama generasi tapabu kecuali ini masjid. Ini masjid Pak Bu. Ini masjid. Tapi saya minta tolong, jangan karena perbedaan-perbedaan dalam masjid menjadikan kita berpecah belah. Biasa tuangka si salam de pahanna, o masigi eliangi pahanna ye, we mabua si masigi pada sisi kau mo. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang bahaya. Sini teman-teman lebih kengkeh merusak persatuan kita. Ya, padahal kanja apakah kumega kimas sampaya subuh,
kanja paga kumega kima bere jama loro, kanja paga kumega kima bere jama asra, kanja paga kumega kima bere jama magharibi, dan lain dan isa dan seterusnya Bapak Ibu yang saya muliakan. Inilah yang mampu meningkatkan kualitas ibadah kita Bapak Ibu yang saya muliakan. Jangan karena perbedaan pemahaman menjadikan kita terpecah di masjid. Karena mohon maaf Pak Bu, sudah beberapa masjid saya datangi seperti itu. Ada masjid di daerah lain bukan di Pindrang, di Tonoko Pindrang. Angka masjid ke daerah lain Pak Bu. Saya pernah dipanggil pengajian. Kenapa? Capu di jamaah masjid. Capu jamaah masjid. Lautane jamaah. Maka memang ina capu biar jamaah. Nah kedosas. Aga je tanda capu biar jamaah. Sininna carata basampaja salamanang. Carana bawa cocok. Oh, carana bawa cocok. Jadi ada panitia lain mengundang ustaz yang lain yang tidak sama pemahamannya jamaahnya. Nah, ini yang bahaya juga Pak Bu. Makanya aja yaitu di pukate pui mapagoy sarae, ini tustungan na pertahanan na kampungnya. Ya komeki munda pacarama, tite jolo keadaan na jamaata. Aja nasi salai pemahaman na jamaata, ia tundang. Ini bisa mengurangi kualitas jamaah. Ini pernah saya alami. Ada beberapa masjid saya alami, Bapak Ibu yang saya muliakan. Utane jamaah. Allah, den anak genna si barisi. Den genna si barisi jamaah. Utane jamaah. Magenan kama kuralat da jamaah koy. Na wisangnya masih pura mega jamaah. Nah kada ustaz. Iyang pai kuramana jamaah koy. Asaba samanna sininna ipigo sampajangi salamanang. Ya, ustaz saya bawa cocok salamanang ini. Begitu saya berlangsung pengajian 3 bulan, mamulai apa ni barisi jamaah. Apa tu ni barisi makunrai. Angkana ci di tomato barani. Nah kada ustaz, iya ti ampai de nang kasalama iya talumpulang ade ulama bere jama. Na sabab magay, amu matek kani aja atau kuri age senna ripintu na masigi kota pawite ustaz de na pada pahaku labirang ilisu bolaku masampaja. Ini yang bahaya Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, kita tidak mampu menghargai pendapat orang lain. Ya, begitu juga kita jangan memaksakan pendapat kita. Ya, aja dipaksakan pendapat maka pendapat cocok kita masing-masing hargai. Nah sebab mage Pak Bu pandri tarioloi lagi de pagaga mulai patui persoalan latu makokoe. Salah satu contoh persoalan maulid yang pete akong ke media sosial mapangyang itawe angkato makada sali ko maulid te bida ko maulid te angkato makada cocok ko maulid te mi cawa-cawa banga karaka latu ko kamo lino mapangyang dega capuna. Kenapa? Karena kita tidak mampu memahami perbedaan-perbedaan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di zaman ini adalah zaman digital. Semuanya informasi terbuka Pak Bu. Ya, semua informasi terbuka. Yang pikong kemakada salah iye, coco iye, salah iye, mako iye. Jangan langsung diterima. Ambil perbandingan. Ambil perbandingan. Cari yang lain, ambil perbandingan. Mana yang sesuai dengan kita. Kalau ada yang sesuai dengan kita, jangan memaksakan pendapatnya. Cukup sudah menyampaikan, tapi jangan paksakan. Karena inilah yang bisa mengurangi peningkatan ibadah kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir Bapak Ibu yang saya muliakan, kemarin saya dibisik seorang wanita perempuan. Nah, kada ustaz, mapaka kasih mak guru-guru mengaji, macam-macam nak mengaji, ya, ya ko mengaji ka, makalalasa di kode nama raja suaraku, tak pada nggak bali bolaku, nak kada aura ya tu suara nama kunre, pajai itu mengaji, bahaya, ya, aura nasangnya tu suara nama kunre, pajai itu mengaji, saya bilang. Sebagian memang ulama mengatakan aurat suaranya perempuan, sebagian membolehkan. Makanya Indonesia Penganut Ulama Syafi'iyah tidak tidak melarang mengaji bagi perempuan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita memegang pendapatnya ulama lain bisa kita mengatakan aurat suaranya perempuan. Tapi magani kasir atau magure mengaji,
sila lo nalutu tapuana, melo mengaji, melo ipacoco bacana, maka dah lalu si aura. Suruh diterima bici-bici mengaji, nasalamana bacana. Ini kita harus tempatkan sesuai dengan tempatnya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kadang-kadang tu Nabi tapabu dengan adanya perkembangan sekarang digital, na cece Nabi ta maka ada adanya namanya zaman digital. Yang Nabi ta wattuna itaneko sahabana tentang urusan dunia. Wattuna melo napakawi karumai sahabai ko Madinah. Ang kasaba makutana, ya Rasulullah, peko gi carani pakawi karumai, salah-salah gamay bati pakawi. Nakadabita, antum alamu bi umuri duniakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu daripada saya. Ini artinya memberikan kelonggaran kita dalam maju dari segi perkembangan digital modern. Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan dengan perkembangan modern ini menghantam kita. Semuanya salah, semuanya tidak benar. Ya komeki malai liso ko Nabi tapabu. Iya tu Nabi waktu na bunga masampaja ketika di Madinah, ketika di Makkah, degaga tehele na masigina. Dega tehele na. Jadi sahabat si bawa Nabi tu dia sujud di pasir. Makanya dalam hadis itu dikatakan, ya kong kakasih madake kolindromu, jangan hapus, biarkan. Tapi coba ngeri maka koe, masampaja ko kasih, tanah di cawe mana ngitawe, malasan ni kapayan pole mamaulu. Ya, manang kau masih masampaja, bida gare ko kita hele masampaja. De pagagate hele riolo pabu. Jadi jangan karena perkembangan modern, perkembangan digital menjadikan ibadah kita terhalang untuk kita tingkatkan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Olehnya itu sini teman-teman lebih keadaan, mari kita sikapi secara bijak. Lalu mai kita tingkatkan pengetahuan kita. Ya pe ko si sali pata si bawata si salata keluarga ta, jangan pernah kita salahkan Bapak Ibu yang saya muliakan. Siapa tahu ada ulama yang membolehkan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena perbedaan itu ada rahmat. Jangankan persoalan ibadah, jangankan persoalan sosial, Bapak Ibu yang saya muliakan, ibadah sosial, persoalan Al-Quran saja itu ada perbedaan. Apalagi masalah ibadah dan sosial, itu banyak perbedaan-perbedaan karena mengikuti perkembangan modern dan perkembangan zaman digital. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Olehnya itu Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran kita untuk waktu Pak Ibu untuk bermaulid, insya Allah wawasan kita sudah terbuka, kita mampu menerima perbedaan, kita mampu menghargai perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan kita, sehingga persatuan di dalam masjid senantiasa terjalin. Amu mana si salah pahangi Pak Bu, tapi kita lihat mana yang mayoritas dalam masjid itu, jangan kita bongkar lagi hal-hal yang baru. Karena mayoritas ye kunue kusubui, maka ada salah mana yang tu kunue ye mijaje. Jangan pernah kita bongkar, karena ada ulama yang membolehkan. Jangan sampai kita menyalahkan, justru kita salah sendiri. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya kira demikian yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiq laqamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.